dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Kak Dia di sini di dalam Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang. Seneng loh Kak Dia berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah-rumah yang sedang menonton acara ini. Nah, apa kabar kalian semuanya? Baik? Oh, good. Sebelumnya Kak Dia mau ajak yuk kita untuk tepuk sekolah minggu. Tepuk sekolah minggu gimana ya? Oke, ikuti Kak Dia ya. 1, 2, 3. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Yesus dahsyat. Iblis, ya. Hebat adik-adik semuanya. Nah, Kak Dia percaya kalau adik-adik di rumah selalu mengikuti Tuhan Yesus Kristus supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang good, yang hebat, yang dahsyat, ya, yang mampu melewati segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan semangat tentunya. Oke adik-adik. Nah, masih ingat nggak? Kak Dia mau tanya nih, masih ingat cerita sekolah minggu yang disampaikan kemarin? Minggu kemarin. Ayo, tentang apa? Iya betul, tentang Yusuf. Bukan, tentang Yakub ya. Yakub yang bergelut dengan malaikat. Oke, good. Nah, sekarang hari ini Kak Dia mau menyampaikan tentang mimpi dan pesan khusus. Wow, mimpi dan pesan khusus untuk siapa? Dari siapa? Siapa yang bermimpi ini? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, kali ini Kak Dia mau menyampaikan cerita tentang Yusuf ya. Yusuf yang dijual. Nah, ceritanya bermula dari setelah Yakub kembali ke tanah Kanaan, lahirlah anak bungsunya yang diberi nama Benyamin. Nah, sekarang Yakub telah memiliki 12 anak laki-laki. Dari semua anaknya itu, Yakub sangat mengasihi Yusuf. Oke, berarti Bapak Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki ya. Nah, terus salah satu di antaranya yang bernama Yusuf. Nah, Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Dia menyayangi Yusuf karena Yusuf adalah anak yang dilahirkan dari Ibu Rahel. Ya, baginya ya dilahirkan pada masa tua Bapak Yakub. Ya, jadi Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Yusuf merupakan seorang anak yang baik. Nah, setia dan penuh kasih. Nah, karena kasihnya kepada Yusuf, Yakub telah membuat selai jubah yang istimewa baginya. Nah, zaman dahulu pakaian yang dikenakan oleh anak-anak, oleh orang-orang zaman dulu adalah bentuknya seperti jubah ya adik-adik. Ini seperti pakaian yang indah begitu ya. Nah, hal inilah yang menimbulkan iri hati saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Nah, karena saudara-saudaranya yang ke-10 saudara-saudaranya itu merasa kok hanya Yusuf saja ya yang diberikan jubah, yang dibuatkan jubah yang indah, kok kita enggak? Lalu timbullah iri hati. Nah, maka suatu hari Yusuf berkata juga kepada saudara-saudaranya. Kata Yusuf, "Dengarkan mimpi ini. Aku semalam bermimpi loh. Aku bermimpi ketika kita sedang berada di ladang untuk memetik gandum, lalu tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegak. Nih, berdiri tegak begini. Sementara berkas gandum kalian menyembah kepadaku." Jadi punyanya Yusuf itu berkas-berkasnya berdiri tegak. Lalu yang punyanya saudara-saudaranya itu berkas-berkasnya menyembah ke dia. Nah, kemudian dengan marah saudara-saudaranya menjawab, "Engkau pikir engkau akan berkuasa atas kami?" "Siapa kamu?" kata saudara-saudaranya.
dan kami akan sujud menyembah kepadamu. Ih, siapa kamu? Kata saudara-saudaranya begitu. Nah, beberapa hari kemudian Yusuf berkata lagi nih kepada saudara-saudaranya, kak, aku bermimpi lagi dong. Kali ini aku melihat matahari, bulan, dan ada 11 bintang, semuanya sujud kepadaku. Kata Yusuf. Hal inilah yang membuat hati saudara-saudaranya itu semakin membenci Yusuf. Mereka tidak lagi mau bercakap-cakap dengan baik kepada Yusuf. Jadi kayak, kalau ada Yusuf, yuk pergi yuk, kita nggak usah ngomong-ngomong sama dia. Gitu. Nah, lalu mereka tidak mau bercakap-cakap dengan Yusuf, ya kan? Nah, hal ini membuat saudara-saudaranya itu iri. Namun Yakub menyimpan semua perkataan Yusuf itu di dalam hatinya, iya kan? Nah, jadi pada suatu hari saudara-saudara Yusuf pergi menjaga ternak-ternak mereka jauh dari rumah. Yakub itu menyuruh Yusuf untuk menjumpai saudara-saudaranya. Apakah mereka baik-baik saja atau tidak? Kata Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk, ayo tengok kakak-kakakmu itu, kok sudah lama sekali nggak balik-balik, apa mereka baik-baik saja? Atau mereka sedang kena ada apa-apa? Katanya. Akhirnya Yusuf mengikuti. Bapak Yakub ini ya taat. Nah, ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf ini datang, mereka berkata, "Hai, lihat, itu si tukang mimpi sudah datang. Mari kita musnahkan dia. Mari kita bunuh dia," kata mereka. Mereka memiliki niat yang jahat. Tetapi Ruben mengasihani Yusuf dan membujuk saudaranya yang lain agar mencampakkan Yusuf saja ke dalam sumur yang kering. Kata Ruben, "Janganlah, dia itu saudara kita, jangan kita apa-apakan dia. Yuk kita campakkan aja dia ke dalam sumur yang kering itu." Dia berpikir nantinya untuk mengembalikan Yusuf kepada ayahnya. Ketika mereka sedang menikmati makan malam, datanglah sekumpulan pedagang Midian untuk melalui jalan itu. Pedagang Midian itu melewati jalan itu. Lalu saudara-saudara Yusuf pun mengambil keputusan, punya inisiatif ini, untuk menjual Yusuf dengan harga 20 keping perak kepada pedagang Midian itu yang lewat di depan mereka. Lah, pedagang-pedagang itu pun setuju, lalu membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf sangat sedih dong. Ya Tuhan, aku harus jauh dari ayahku, aku harus jauh dari adikku, harus jauh dari saudara-saudaraku. Nah, lalu saudara-saudaranya menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah istimewa Yusuf dengan darah, sehingga ketika ayahnya melihat jubah yang berdarah itu, dia berpikir, Bapak Yakub ini berpikir bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Yakub sangat bersedih hati karena mengetahui bahwa Yusuf telah mati. Dia pun meratapi kematian Yusuf. Gimana sedihnya ya seorang ayah kehilangan anak yang dikasihinya. Itu ada di cerita Alkitab di dalam Kejadian 37. Adik-adik bisa baca di rumah ya, ada di Kejadian 37. Nah, sekarang ada lagi ya, kita mau baca tentang ayat Alkitab yang ada di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, Yakobus 3 ayat 16. Kak Dia hitung ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berarti tidak boleh iri hati ya. Kita memiliki berkatnya masing-masing, memiliki porsinya masing-masing, dan Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat kepada setiap kita itu masing-masing. Jadi kita nggak boleh iri hati sama teman kita. Teman kita kok punya ini, aku kok enggak boleh ya.
Karena kalau kita memiliki iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, pokoknya aku, buat aku, semuanya aku. Pokoknya orang lain nggak boleh merasakan enak, merasakan kebahagiaan, menerima hadiah, dan lain-lain. Itu kita nggak boleh mementingkan diri sendiri seperti itu contohnya. Nah, kalau kita iri hati, kemudian kita mementingkan diri sendiri, maka kekacauan dan segala perbuatan jahat itu pasti muncul di dalam diri kita. Kalau kita berbuat jahat, pasti muncullah kekacauan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita next ya, kita mau Kak Dia mau mengajukan pertanyaan nih, mau bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Siap nggak? Oh good, siap ya. Nah, pertanyaan pertama nih, siapakah yang memiliki jubah yang bagus dan berwarna-warni? Ya, betul. Siapa yang bisa jawab tadi? Wow, yang di sini, yang di sana. Nah, siapa jawabannya? Yusuf. Good, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Mengapa saudara-saudara Yusuf membencinya? Mengapa? Ya, betul. Karena Yusuf lebih dikasihi oleh Bapak Yakub. Nah, oke, pertanyaan yang ketiga. Apakah yang mereka lakukan terhadap Yusuf? Apa? Ya, yang pertama memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Yang kedua lalu menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Yang ketiga mencelupkan jubah Yusuf ke darah domba yang kakak-kakaknya ini sembelih. Terus kemudian dikasih kepada Bapak Yakub, dikiranya Yusuf sudah meninggal, ya kan? Good, keren loh adik-adik semuanya. Kalian pasti mendengarkan cerita sekolah minggu ini dengan baik dan benar, ya. Kak Dia percaya kita semua memiliki hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi teman, mengasihi sesama, saudara-saudara kita, dan no untuk iri hati, no untuk berbuat jahat. Oke? Good. Yuk mari Kak Dia ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kasih setiamu besar atas kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah ajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang mengasihi. Biar Tuhan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, tuntun setiap kami, berkati setiap kami, berkati juga kedua orang tua kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Happy Sunday adik-adik semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. God bless you all.